Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua. Dalam video ini, saya akan mendemonstrasikan hasil remastering Linux saya. Yang video tutorialnya telah saya sajikan pada video saya sebelumnya. Sebelumnya perkenalkan, saya Nuriski dari Program Studi Broadband Multimedia, Kampus Politeknik Negeri Jakarta. Sebelum saya menampilkan hasil demonstrasi remastering Linux saya akan menjelaskan beberapa penjelasan mengenai remastering Linux. Remastering Linux itu apa sih? Istilah remastering sendiri sebenarnya awalnya lebih dikenal pada industri musik dan film, yang merupakan proses pembuatan master baru untuk sebuah album, film, atau ciptaan lainnya dari hasil cipta yang sebelumnya sudah ada, seperti pada proses memindahkan rekaman musik yang berasal dari media analog menjadi media digital. Namun seiring waktu berjalan, istilah remaster tidak saja menjadi milik industri film dan musik, seperti halnya istilah remastering Linux yang dimana pada tahun 2000 hadirlah distro Linux Live CD Knoppix yang merupakan hasil remaster dari Debian yang dipopulerkan oleh Klaus Knopper. Sehingga dapat disimpulkan, pengertian istilah remastering Linux adalah proses pembuatan sistem operasi Linux yang baru dengan pembungkusan ulang paket aplikasi pada Linux aslinya, di mana kita bisa menambah dan juga mengurangi paket aplikasi yang disertakan. Lalu keuntungan kita ngelakuin remastering Linux itu apa? Ya, keuntungannya adalah kita bisa membuat sistem operasi yang sesuai dengan kehendak kita sendiri. Kita bisa memperbaiki bug yang ada pada distro sebelumnya, mengubah kernel agar sistem lebih kompatibel terhadap hardware yang ada pada PC dan laptop, lalu mengubah interface dari tampilan agar desktop lebih friendly atau lebih bagus sesuai selera kita, dan lain-lain. Nah, berikutnya saya akan menjelaskan distro Linux yang saya gunakan dalam proses remastering Linux ini, yaitu Linux Mint. Linux Mint merupakan distro Linux turunan Debian dan Ubuntu. Walaupun Linux Mint berbasiskan Ubuntu, tetapi Linux Mint memiliki tampilan yang sangat berbeda dengan Ubuntu. Setiap aplikasi yang dioperasikan di Ubuntu juga bisa dioperasikan di Linux Mint. Nah, kenapa sih saya lebih memilih distro ini dibanding distro yang lain? Karena dari beberapa sumber yang saya baca, Linux Mint memiliki beberapa kelebihan. Yang pertama, bersifat bebas baik secara biaya maupun kode sumber. Yang kedua, proses instalasinya mudah, sehingga mudah dan cocok digunakan untuk pengguna baru. Yang berikutnya, Linux Mint dapat diinstal di PC berspesifikasi rendah. Lalu, sudah banyak aplikasi yang sudah tersedia pada repositori Linux Mint, dan masih banyak lagi yang lain. Lalu berikutnya tool remastering yang saya gunakan, yaitu Kubik atau Custom Ubuntu ISO Creator. Kenapa saya menggunakan tools ini? Yang pertama, karena instalasi dan penggunaannya itu mudah. Lalu, apabila kustomisasi ISO sudah selesai, dia menawarkan pilihan, yaitu untuk menghapus file project yang kita buat sebelumnya, sehingga dapat mengurangi memori pada saat nanti proses instalasi custom ISO yang baru. Namun, apabila tidak ingin menghapusnya, juga bisa. Jadi, kita dapat merubah kembali isi project yang sudah kita buat. Nah, sebelum saya menunjukkan hasil demonstrasi saya akan menunjukkan proses instalasinya terlebih dahulu. Bisa dilihat-lihat caranya seperti ini. Dan cara-cara ini saya samakan dengan proses instalasi Linux Mint, yaitu distro yang saya gunakan sebelumnya.
Dapat dilihat pada video ini, icon bootnya sudah terganti. Nah, sekarang saya akan menampilkan beberapa aplikasi yang telah saya install pada proses remastering. Nah, Python sudah terinstall, lalu berikutnya ada Gym, lalu berikutnya lagi ada VLC yang telah terinstall juga. Lalu berikutnya ada diagram. Lalu ada Apache 2. Lalu berikutnya ada OBS Studio. Berikutnya ada OpenOffice. Lalu Blender. Lalu ada Mendeley Desktop. Lalu ada Scilab. Nah, selesai aplikasi-aplikasi yang telah saya download pada proses remastering sebelumnya. Nah, berikutnya saya akan menunjukkan cara mengubah icon menu. Nah, ini diambil dulu logonya, dipindahkan ke dalam Linux. Untuk cara merubah dalam proses remastering saya belum tahu caranya. Nah, ini saya mengubah tampilan Linux saya. Saya mengubah warnanya. Selesai. Terima kasih sudah menonton.